Hai, saya Anna. Hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang sedang populer di dunia teknologi, kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan, dan bagaimana cara kerjanya? Kecerdasan buatan, atau AI, adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti mengambil keputusan, belajar, dan beradaptasi. Ada berbagai jenis AI, termasuk kecerdasan buatan bersyarat, conditional AI, yang hanya dapat melakukan tugas-tugas tertentu dengan benar jika diberikan instruksi yang tepat, dan kecerdasan buatan general AI, yang mampu melakukan berbagai macam tugas dengan cara yang mirip dengan manusia. AI dapat diimplementasikan dalam berbagai macam aplikasi, seperti sistem pakar, pengenalan suara, dan pengenalan wajah. Teknologi ini juga digunakan dalam industri, seperti pengoptimisasi proses produksi dan analisis data pasar. Bagaimana cara kerja AI? AI menggunakan algoritma yang diprogram untuk mengelola data dan mengambil keputusan. Algoritma ini dapat diperbarui dengan memberikan lebih banyak data dan mengajarkan AI cara menghandle situasi baru. Hal ini memungkinkan AI untuk belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Video ini dibuat sepenuhnya menggunakan AI. Skrip video dibuat oleh ChatGPT, yang merupakan sebuah model bahasa besar yang dikembangkan oleh OpenAI. OpenAI adalah sebuah lembaga penelitian independen yang didirikan pada tahun 2015 oleh sekelompok entrepreneur dan ilmuwan termasuk Elon Musk dan Sam Altman. Tujuan utama OpenAI adalah untuk memajukan teknologi dan mengembangkan kecerdasan buatan yang dapat bekerja sama dengan manusia untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Sampai sekarang, OpenAI telah melakukan banyak penelitian dan pengembangan dalam bidang kecerdasan buatan, dan hasilnya telah membantu dalam pemecahan masalah yang rumit dalam bidang yang berbeda. Kita semua sangat berterima kasih kepada OpenAI dan para ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan ChatGPT dan teknologi kecerdasan buatan lainnya. ChatGPT adalah sebuah model bahasa yang dapat melakukan banyak hal, termasuk menjawab pertanyaan, membuat ramalan, dan membuat teks yang terstruktur dengan baik. Model ini dibangun dengan menggunakan metode transformer yang merupakan teknologi terbaru dalam pemrosesan bahasa. Dengan ChatGPT, kita dapat berkomunikasi dengan sistem kecerdasan buatan dengan menggunakan bahasa alami seperti yang kita lakukan dengan teman atau kolega kita. Ini merupakan langkah penting dalam pengembangan kecerdasan buatan yang lebih seperti manusia dan dapat bekerja sama dengan manusia secara efektif. ChatGPT sangat populer saat ini karena memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pemrosesan bahasa. Model ini mampu mengolah banyak data dan memahami konteks yang terkandung dalam teks dengan baik, sehingga dapat menghasilkan jawaban yang tepat dan akurat untuk pertanyaan yang diajukan. Selain itu, ChatGPT juga sangat mudah digunakan. API yang disediakan oleh OpenAI dapat diakses melalui internet, sehingga Anda dapat menggunakan ChatGPT hanya dengan mengirim permintaan ke API tersebut. Selain itu, ChatGPT juga tersedia dalam berbagai bahasa, sehingga dapat digunakan oleh orang di seluruh dunia. Dengan kemampuan dan kemudahan penggunaan yang dimilikinya, tidak heran jika ChatGPT menjadi sangat populer saat ini. Pertama, jawaban pertanyaan. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan informasi yang tersedia di internet. Kedua, membuat ramalan. ChatGPT dapat membuat ramalan tentang kejadian di masa depan dengan menganalisis data sebelumnya dan menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Ketiga, membuat teks yang terstruktur dengan baik. ChatGPT dapat menghasilkan teks yang terstruktur dengan baik dengan mengikuti aturan bahasa yang benar dan membuat kalimat yang tersusun dengan baik. Keempat, menerjemahkan bahasa. ChatGPT dapat menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya, sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa yang berbeda. Kelima, mengenali intent. ChatGPT dapat mengenali intent dari pesan yang dikirimkan kepadanya, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang diminta. Keenam,
Mengenali emosi, ChatGPT juga dapat mengenali emosi dari pesan yang dikirimkan kepadanya, sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan perasaan yang sedang dirasakan oleh pengirim pesan. Ketujuh, mengenali entitas. ChatGPT juga mampu mengenali entitas dalam teks, seperti nama orang, lokasi, dan lain-lain. Dengan segala fitur yang dimiliki, ChatGPT merupakan model bahasa yang sangat berguna untuk membantu kita dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah yang kita hadapi. ChatGPT merupakan model bahasa yang sangat canggih dan mampu menyelesaikan banyak tugas yang berhubungan dengan pemrosesan bahasa. Namun, Google merupakan perusahaan teknologi besar yang memiliki berbagai produk dan layanan yang tidak hanya terbatas pada pemrosesan bahasa saja. Google memiliki mesin pencari yang sangat terkenal dan merupakan salah satu produk terpopuler yang dimiliki oleh perusahaan ini. Meskipun ChatGPT mampu menyelesaikan banyak tugas yang berhubungan dengan pemrosesan bahasa, ia tidak dapat mengalahkan Google dalam semua aspek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Google memiliki banyak produk dan layanan yang berbeda yang membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan penggunanya. Jadi, secara keseluruhan, tidak dapat dikatakan bahwa ChatGPT dapat mengalahkan Google, karena kedua perusahaan tersebut memiliki fokus yang berbeda dan menawarkan produk dan layanan yang berbeda pula. Namun, ChatGPT merupakan model bahasa yang sangat berguna dan mampu membantu kita dalam banyak hal yang berhubungan dengan pemrosesan bahasa. Kecerdasan buatan seperti ChatGPT tidak secara langsung berbahaya atau menjadi ancaman terhadap kemampuan manusia. Tergantung pada konteks penggunaan dan tujuan dari tugas sekolah tersebut, mungkin saja menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas sekolah dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak etis. Salah satu tujuan dari tugas sekolah adalah untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dan membangun kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Jika siswa menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas sekolah tanpa memahami dan mempelajari materi yang diajarkan, maka ia tidak akan memperoleh manfaat yang sesungguhnya dari tugas tersebut dan tidak akan membangun kemampuan dan keterampilan yang diinginkan. Selain itu, menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas sekolah juga dapat dikatakan tidak etis karena siswa tersebut tidak mengerjakan tugas tersebut dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sendiri, sehingga tidak adil jika ia mendapatkan nilai yang sama dengan siswa lain yang benar-benar mengerjakan dengan usaha mereka sendiri. AI dan ChatGPT merupakan teknologi yang sangat luar biasa dan memiliki banyak potensi untuk membantu kita dalam berbagai macam bidang. Namun, seperti halnya dengan semua teknologi, ada beberapa isu etis yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan AI dan ChatGPT. Penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan bijak dan tidak merugikan kepentingan manusia. Dengan demikian, mari kita terus belajar dan memahami lebih lanjut tentang AI dan ChatGPT, dan cara terbaik untuk menggunakannya untuk kebaikan bersama. Saya Ana. Terima kasih.